Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Fahrul Wadat Atmaja dari Bekasi, perumahan Grand Residence City. Mungkin banyak yang sudah mengenal saya. Ini video pertama saya untuk posting di YouTube. Biasa saya aktif berkebun di Facebook, di grup-grup berkebun di Indonesia, tentang sayuran, tentang cabai. Banyak juga yang nanya, Bang, gimana caranya nanam cabai yang subur supaya bagus secara organik, tanpa kimia, sehat di rumah dan bebas maintenance. Nah, ini menarik sekali untuk saya kupas karena selama ini saya share ilmu saya di Facebook itu banyak yang kurang nangkep. Ya mungkin karena informasinya hanya bentuknya foto terus teks. Banyak juga yang nanya, Bang, punya YouTube nggak? Kalau misalnya ada YouTube, bikinin dong videonya, cara bikin pestisida, cara merawat cabai, terus bikin kompos. Nah, sudah pernah dibahas berkali-kali, cuman masih ada yang nanya lagi, Nah, makanya saya tergerak untuk bikin YouTube supaya lebih mudah dipahami sama orang-orang. Iya cemong, sebentar ya, Bapak lagi syuting dulu, awas dulu. Nah, yang melatar belakangi saya membahas cabai, sekarang cabai lagi mahal. Rutin ke pasar biasanya rawit merah tuh udah nyampe 80.000. 80.000 itu kalau buat restoran ya udah lumayan lah. Banyak orang yang nanya, gimana nanam cabai enak ya kalau misalnya bisa nanam sendiri. Nah, selain itu juga banyak yang bilang nanam cabai itu susah, hamanya banyak. Bahkan petani-petani biasa pun nanam kacang panjang, nanam timun, nanam sayuran itu bisa. Tapi begitu nanam cabai mereka udah mulai was-was. Karena memang seperti merawat bayi, banyak orang bisa bilang begitu. Harus full intensif diawasin banget. Memang hamanya banyak cabai itu ya. Nah, di awal saya coba ceritakan dulu historinya cabai yang saya tanam di samping ini. Nah, kelihatannya lebat. Ini sebenarnya hanya cabai biasa aja. Benih dari pasar kita semai lalu kita tanam. Nah, itu bawahnya. Dulu cabai ini saya tanam sekitar masuk bulan kemarau. Kalau nggak salah waktu itu nggak pernah nyatet ya. Sebelum Agustus pokoknya. Di awal itu memang hama di mana-mana. Keriting, terus pucuknya hitam, saya pangkas, terus saya treatment. Yang penting dirawat aja, ya, sama sekali tidak pakai pupuk kimia. Dulu di bawah sini sebelum cabai ini adalah jagung. Sebelum jagung itu tanah kosong. Jadi ini tanah bener-bener steril tanpa pupuk kimia. Nah, rumput yang tinggi saya cabutin sampai tersisa tanah liatnya. Tersisa tanah liat, lalu saya tumpuk kompos yang tebal. Nah, saya tumpuk kompos yang tebal sekitar kira-kira setengah jengkal lah ya. Udah saya rutin kasih sampah organik. Nah, di situ saya udah nothing tulus. Terserah deh kamu mau tumbuh mau enggak. Di awal-awal memang dia mandek terus, banyak hama, keriting. Nah, begitu sudah mulai masuk ke musim hujan, ternyata pertumbuhannya membabi buta bisa dibilang. Tunas pucuk-pucuk baru di mana-mana, hama ada, tapi pertumbuhan si cabai lebih cepat daripada destruktif yang dihasilkan oleh si hama itu sendiri. Dan sekarang rekor sudah masuk 3 bulan tanpa saya semprot pesnap, tanpa saya kocor POC. Nah, awal-awal waktu itu sempat
dikocor POC juga. Nah sekarang nih akarnya udah hidup dan udah tumbuh ke bawah, udah pesat sekali. Nah rahasianya apa yang membuat cabai ini subur? Nah kita bisa lihat di bawah sini. Jadi awas ya Mong, misi dulu. Nah ini dia. Jadi saya rutin kasih sampah organik. Lihat nih, tuh ada cacing, ada luwing, lihat cacingnya banyak. Nah ini ada lagi, cabut dulu. Lihat tuh, karena kita sering ngupas nanas, tuh lihat. Tuh. Nah ini adalah sumber nutrisi yang sangat tinggi untuk si cabai. Jadi dia udah bener-bener nutrisi udah banyak di sini. Nggak perlu lagi tuh kita yang namanya kocor-kocor POC, apalagi pupuk kimia. Nah lihat mikroorganismenya seperti tanah di hutan. Nah ini saya buat kasih batok kelapa untuk rumah mikroorganisme. Nah tuh ini nya serangga tanah. Mereka tinggal di sini dan ini jadi pupuk. Tuh. Nah, kita ke dalam lagi dikit tuh. Lihat nih. Nah, ini tanah gembur sekali tuh. Tuh lihat cacingnya. Tuh. Tuh. Nah, ini gembur sekali kan. Jadi treatment yang saya lakukan adalah hanya rutin memberikan sampah organik. Kebetulan kita doyan buah di sini, jadi ya udah kulit nanas, kulit sayuran. Nah ini namanya kascing nih, kalau orang sering dengar tuh. Ya udah hidup sendiri dan udah nggak perlu siram lagi karena sudah masuk musim hujan, air sudah banyak. Nah kan banyak orang yang salah sangka dengan cacing, dengan luwing, serangga yang tadi saya bilang itu. Mereka bilang oh cacing itu dia mengganggu, harus dibasmi. Ada yang sampai ngasih furadan. Waduh, furadan itu kacau banget. Di luar negeri sudah di ban, di sini udah nggak boleh dipakai. Nah seperti itu. Jadi balik lagi ya. Hup. Nah, yang saya lakukan hanya menumpuk sampah-sampah organik yang ada. Tidak perlu pupuk kimia, tidak perlu bikin POC lagi. Dulu di awal-awal bikin POC, sekarang udah kesini. Udah males bikin POC. POC ada di pojok sana. Nanti kita bisa share juga. Nah, itulah rahasianya. Jadi membentuk tanah yang subur itu bukan satu kejadian yang dilakukan sekaligus, tapi berangsur-angsur. Kalau misalnya hari ini ada kulit nanas, taruh di sini. Kalau misalnya ada kulit sayuran, kulit wortel, kulit labu, nah taruh di sini. Terus ada sampah-sampah organik seperti tahu boleh, atau tempe-tempe yang udah basi boleh, oncom juga, nasi sisa juga boleh. Apapun deh, yang penting kuncinya adalah kita menghidupkan mikroorganisme yang ada di bawah gitu. Jadi nyawa tanaman itu sebenarnya bukan di atas tapi di bawah. Seberapa sehat akarnya, mau kita tebas sampai batang pangkal pun dia akan numbuh pucuk baru lagi dan tumbuh lagi sempurna, akan regenerasi istilahnya. Nah satu lagi, waktu penanaman yang tepat. Banyak orang baru mulai nanam cabai di saat cabai mahal. Cabai mahal itu Desember, Januari. Nah, kalau bisa nanamnya dari Agustus, 4 bulan sebelumnya atau 5 bulan sebelumnya. Jadi saat cabainya mahal, nah kita sudah punya suplai cabai sendiri di rumah. Nah, kemarin di Tokopedia saya banyak yang nanyain pohon cabai Carolina Reaper. Nah, sekarang udah mulai masuk musim hujan, terus terang saya udah nggak nanam lagi karena udah selesai. Giliran kemarin waktu Agustus nggak ada yang nanyain. Jadi telat. Kalau misalnya kita baru mulai saat musim hujan, saat cabai mahal Desember itu kan musim hujan, itu sudah terlambat. Nanti si cabai ini malah susah karena basicnya perlu dicatat, cabai itu adalah tanaman musim kemarau.
Jadi nanam itu kalau bisa dari Agustus di awal. Jadi nanti saat musim hujan pun kita sudah menikmati. Seandainya nanti dia berhasil melewati fase musim hujan sampai kemarau lagi, ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya pun dia tidak bertahan, ya nggak apa-apa juga. Nah, dimulai nanam itu saat mulai masuk musim kemarau. Mulai nyemai itu mulai Juli lah. Juli itu kita udah mulai nyemai. Nah, nanti tahapan semai boleh saya sharing juga cara menyemai cabai yang baik. Karena banyak juga yang nanya, kok saya nyemai cabai gagal mulu ya? Ada yang kutilang, ada yang mati, ada yang roboh batang. Begitu. Nah, untuk penanganan hama di saat sudah dewasa. Nah, contoh kayak gini. Ini sebenarnya sudah mulai kena hama nih. Karena 3 bulan saya udah nggak pernah, bener-bener nggak saya abaikan, nggak saya apa-apain untuk penanganan hama. Ya udah saya biarin aja. Nah, ini udah mulai kena keriting. Ini trips, daunnya nangkuk ke atas. Namanya trips, jangan ketuker ya. Kalau daunnya nangkuk ke bawah namanya tungau. Nah, dua-duanya penanggulannya sama sebenarnya. Hanya semprot pestisida nabati seminggu sekali udah cukup. Cuman karena saya ini tipenya organik, maksudnya dan agak males untuk bikin pesnap, nyemprot-nyemprot agak males. Nanti biasanya ini akan saya pangkas ujungnya. Saya pangkas sambil dipanen. Tapi kan masih hijau, ya nggak apa-apa. Kan cabai yang masih hijau juga enak. Dipangkas semua bersih, nah daunnya taruh di kompos belakang. Ada yang bilang kalau tanaman yang sakit nggak usah dikompos. Kalau saya tetap dikompos aja nggak apa-apa. Karena di kompos itu ruangannya dan lingkungannya tidak cocok untuk hama. Nah, ini mekanisme yang sudah diciptakan Tuhan juga. Jadi kalau hama itu udah jatuh ke tanah, biasanya dia akan kalah dengan mikroorganisme tanah. Nah, nanti daun-daun yang sakit itu akan jadi nutrisi lagi untuk kompos. Nah, komposnya nanti bisa kita pakai untuk tanam berikutnya. Lalu pastikan tanah yang dipakai tanah baru, bukan tanah bekas cabai juga. Nah, jadi itu ada anak kecil yang manggil saya. Ya, jadi kemarin ini tanah memang tanah baru karena saya baru pindah di sini, masih tanah belum pernah kena pupuk kimia, belum pernah ditanam yang lain. Sebaiknya lakukan crop rotation. Jadi kalau misalnya habis nanam cabai, jangan cabai lagi. Kalau bisa sayuran dulu. Halo. Halo guys. Halo guys. Nah, ini anak-anak yang suka main ke rumah untuk lihat-lihat kucing sama kebun. Nanti dulu ya, Om lagi syuting dulu. Sebentar ya. Nah, sebelum cabai ini, sebelumnya ditanam jagung. Jadi si tanah ini nitrogennya sudah banyak diserap oleh jagung, nah baru cabai bisa masuk. Kalau misalnya kita habis nanam cabai, terus nanam cabai lagi, terus nanam tomat, terus nanam terong, dijamin nggak akan habis. Nah, ini namanya crop rotation. Dijamin nggak akan subur. Ini namanya crop rotation. Jadi hamanya masih ada di situ, nutrisinya juga udah habis. Kalau kita crop rotation, hamanya cabai di saat kita sudah pindah ke sayuran, nah nanti sayurannya udah tinggi nitrogen karena kaliumnya sudah diserap cabai dan nitrogennya disisain sama cabai. Jadi nanti nitrogennya cocok untuk si sayuran gitu. Pastikan tanahnya juga di crop rotation ya, jangan cabai-cabai terus. Nah, itu nggak boleh. Dari suku Solescenae, cabai-cabean, tomat, terong itu jangan digabung. Jadi harus dipisah. Nah, lalu sekian dulu untuk materi hari ini. Nah, nanti bisa komen dan share. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh taruh di bawah. Nanam cabai hias juga saya ada, terus ada bunga-bungaan juga, tomat, terus stroberi. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya cara pembuatan kompos atau cara membuat POC, cara berorganik yang benar gitu, terus cara merawat kompos dan mikroorganisme di tanah supaya tanah kita subur terus. Nah, insya Allah saya bisa bantu. Nah, saya senang sharing sebenarnya. Cuman selama ini sharingnya selalu di Facebook, terbatas dari media audiovisual. Jadi informasinya kurang mengena dan banyak yang masih belum paham. Nah, sekarang saya bikin channel YouTube khusus untuk membahas tentang
bertani, pengalaman-pengalaman saya untuk di-share. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua yang mencoba bertani khususnya secara organik. Nah, karena dulu saya sudah coba kimia yang segala macam, udah organik inilah yang paling tepat kalau menurut saya. Sudah sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.